Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barakah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah bersama ibu-ibu Jabalus Salam BDS 1 Balikpapan Kalimantan Timur Indonesia Raya yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini pula ya tidak terasa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah tanggal 21. Artinya tanggal 8 bulan Juni insyaallah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Dzulhijjah, tentu banyak keutamaan yang bisa kita pelajari di sini ya, nanti dengan segala pernak-perniknya, keutamaan yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Nah, untuk itu insyaallah kita akan coba kaji teman-teman dalam pembahasan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Saya membaginya menjadi 2 bagian. Ini kalau saya sih, tapi kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya ibu nggak mau, ya sudah. Mau Pak Ustadz. Nggak bisa, udah lewat bu ya. Belum. Jadi teman-teman yang berbahagia, karena ibu nggak suka, saya bagi jadi 1 bagian aja. 2 dong Pak Ustadz. 1 apa 2? 2. Cia. Akhirnya mau juga dia mendua. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, keutamaannya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, keutamaan secara khusus, umum dulu aja, umum. Dan yang kedua, keutamaan secara khusus. Ya, jadi ada keutamaan secara umum, ada keutamaan secara khusus. Nah, supaya lebih clear, lebih jelas. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu tadi, keutamaan secara umum. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan di mata Allah itu ada 12 bulan.
kata Allah. Jadi artinya belum ada kalender yang kayak pakem zaman hari ini. Allah udah bilang bulan itu ada 12. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi kitabillah. Hal itu termaktub di dalam kitabnya Allah. Berarti di Quran, Bu ya. Allah udah menetapkan bulan itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dari Allah menciptakan langit maupun bumi. Minna arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang mulia. Nanti kita pelajari, Bu, tenang. Ini masih baca ayatnya dulu. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah bulan yang atau agama yang tegak. Fala tatnimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menyia-nyiakan dirimu. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan perangilah orang-orang kafir secara menyeluruh. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka juga memerangimu secara menyeluruh. Ini sudah out on the topic. Pembahasan kita tadi adalah di ayat yang potongan pertama tadi. Bahwa intinya Allah menyatakan bulan itu ada berapa tadi, Bu? Ada 12. Dan itu sejak Allah ciptakan langit bumi. Dan Allah mengatakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya, ada 4 bulan yang mulia. Nah, 4 bulan yang mulia itu apa? Di Quran memang tidak disebutkan, tapi itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, ya, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Bahwa waktu itu telah berputar sejak Allah menciptakan langit maupun bumi. As-sanatu 12 syahrun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Sama kayak Quran tadi. Minna arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Perhatikan, Bu, ini penjelasannya. Yang tadi di Quran tidak ada. Thalathatun mutawalliyatun. Dari 4 tadi kata Nabi, ada 3 yang nempel. Wa rajabun mudhar, dan rajab yang nyempil. Ya, maksudnya yang sendirian. Jadi ada 3 yang nempel, ada 1 rajab yang nyempil, baina Jumadi wa Sya'ban, di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ibu, bulan-bulan Hijriah tahu, Bu ya? Ada 12 bulan. Kalau saya tes bareng-bareng nanti Ibu urunan biasanya. Yang ini apal apa, ini apal apa. Jadi menyatu gitu. Tapi kalau Ustaz tes satu-satu gimana? Saya tunjuk ya. Kok wajahnya langsung ngedown gitu, Bu ya? Ibu, dah saya nggak mau mendolimi orang. Maka saya sebelum ngetes saya kasih tahu dulu aja. Gini, Bu. Ceritanya Ustadz itu kan tinggal di kampung. Dikelilingi 6 orang tetangga, Bu. Jadi tetangga Ustadz ada berapa? Ada 6. Yang sebelah kanan 3, yang sebelah kiri 3. Saya ngambil kaplingan di tengah. Jadi sebelah kanan ada 3, kiri 3. Perhatiin ya, nama tetangga saya. Hafalin, Bu ya. Yang pertama, nama tetangga saya itu Musa. Siapa namanya, Bu? Musa. Kemudian yang kedua namanya Roro. Kayak Nyi Roro Kidul. Nama panjangnya. Ya, dan yang ketiga namanya adalah Juju. Jadi yang pertama namanya siapa, Bu? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kedua? Yang ketiga? Yang pertama? Yang ketiga? Oke. Jadi hafalin ya. Pakai Ibu nggak hafal, awas memang Ibu ya. Kemudian yang ke sebelah kiri Ustadz itu, tetangga Ustadz itu kembar, Bu. Ada Rasa, ada Rasya. Rasya. Namanya sama, namanya kembar. Dan yang paling pojok namanya Dudu. Ya, Dudu. Apa, Bu? Ini kalau cowok tak benerin lidahmu, Bu. Tapi karena cewek susah saya ngomong. Lidahnya dimajuin dikit, kemudian digigit, kemudian didorong dari dalam. Dudu. Ya, seperti itu. Nggak usah melet-melet juga, biasa aja. Ibu-ibu, nggak usah gitu, biasa aja. Oke, ibu-ibu. Ibu-ibu. Tetangga Ustadz sebelah kiri siapa tadi namanya? Rasya, Zuzu. Yang pertama siapa?
Oke. Apalin ya, hati-hati harus di luar kepala, Bu. Yang ketiga siapa tadi, Bu? Yang ketiga pakai yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga siapa tadi, Bu? Yang keenam? Oke, yang keempat? Yang kelima? Oke, yang pertama? Oke, Bu, Musa, Muharram, Safar. Ya, Muharram, Safar. Kemudian Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani sama, Bu ya. Terserah Ibu aja. Mau pakai Rabiul Tsani boleh, mau pakai Rabiul Akhir juga boleh. Tapi untuk memudahkan kita pakemkan aja Rabiul Akhir. Jadi Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, jadi ini berurutan dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rasa yang pertama Rajab dan Sya'ban. Ya, Rajab dan Sya'ban. Patokannya Rajab, Bu. Rajab itu dia bulan Isra Mi'raj itu ya. Ini patokannya di sini, Rajab, Sya'ban. Kemudian rasa yang kedua kembarannya Ramadan, Sya'ban. Ramadan, Sya'ban. Nah, kemudian Ramadan, Syawal. Kemudian Dudu itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, seperti itu. Jadi ibu yang berbahagia, ibu jangan cengar-cengir, tetap saya suruh habis ini ya. Ibu yang berbahagia. Ibu. Ada. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebenarnya bukan Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah. Ya, Qa'dah sebenarnya yang betul tuh Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Jadi kita ini sekarang di bulan Dzulqa'dah, bulan yang keberapa, Bu? Bulan ke-11. Bulan yang ke-11. Jadi bulan Dzulhijjah itu kalau istilah kata Masehi itu Desember ya. Dzulhijjah itu Desember, nanti Januarinya bulan apa, Bu? Muharram. Ya. Dan sekarang apalin berdasarkan angka. Angka. Bulan yang pertama apa, Bu? Bulan yang ke-7 apa, Bu? Rajab. Tadi kan udah saya bilang ini patokannya ada di Rajab. Bulan yang kedua. Mancing emosi udah dibilang Musa masih. Yang kedua apa, Bu? Sya'ban jauhnya di situ. Safar. Sebenarnya so ya, bukan sa ya. Orang kita bilang safar. Karena kalau safar itu artinya perjalanan, Bu. Ya, safar sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena udah di Indonesia kan kadang-kadang berubah itu ya. Oke, jadi safar. Kemudian habis safar apa, Bu? Yang ketiga? Yang ke-11 tadi apa, Bu? Dzulqa'dah. Yang ke-8? Kok bisa Sya'ban gitu? Yang ke-7? Hah? Sya'ban. Kemudian habis itu yang ke-9? Ramadan. Yang ke-10? Yang ke-12? Oke, gitu ya. Nah, setelah kita udah hafalin namanya, ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang 3 berurutan. Yang satu nyempil sendirian. Yang nyempil sendirian itu Rajab. Ya. Jadi Rajab itu yes. Habis itu gini, Bu. 1 yes, 3 no, 3 yes. 1 yes, 3 no, 3 yes. 1 yes itu berarti apa tadi, Rajab. 3 no, sebutin habis Rajab, Bu. Habis Rajab apa, Bu? Sya'ban no. Terus Ramadan no. Terus Syawal no. Ini 3 no berarti. Kemudian masuk 3 yes. Apa habis Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang tadi 3 berurutan tadi. Nabi kan bilang ada 3 berurutan, ada 1 nyempil sendirian.
Ya, jadi dihitung dari Rajab. Ingat kaidahnya tadi, 1 yes, 3 no, 3 yes. Ya, jadi urutannya gitu. Rajab yes, Sa'ban no, Ramadan no, Syawal no, Dzulqa'dah yes, Dzulhijjah yes, dan Muharram. Ibu enak tinggal yes. Ustaz yang mikir, ibu tuh ngomong bulannya juga yes. Gampang. Dia mau enak yes aja. Lalu enak ibu tinggal yes toh. Ustaz yang mikir, ya mesti ibu tuh ngomong juga. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya, kalau kita bicara tentang keutamaan umum bulan haram, mungkin mohon maaf ya, pertama Ibu, apa sih kok namanya bulan haram? Haram dengan haram itu sama, Bu. Kenapa kok namanya serem haram? Kenapa enggak bulan makruh aja misalnya gitu? Namanya bulan haram. Ini kok bisa ya? Nah, gini, Ustaz kasih tahu sama ibu-ibu ya. Jadi berkaitan dengan bulan-bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Di situ ada 2 alasan, Bu. Yang pertama alasan histori dan yang kedua alasan hukum. Yang pertama alasan histori. Kalau histori karena memang dulu di zaman jahiliyah mereka mengharamkan peperangan di bulan-bulan haram. Jadi ibaratnya ibu tahulah orang-orang jahiliyah itu doyan perang, dikit-dikit bunuh gitu kan. Nah, maka mereka punya perjanjian di 4 bulan haram tadi mereka tidak mau berperang. Coba ulangin Bu, bulan haramnya tadi apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hafalin ya, jangan lupa nanti belajar bulan haram ibu lupa bulannya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 4 bulan ini ibu-ibu dulu orang jahiliyah tidak mau berperang. Maka mereka bilang ini bulannya haram. Haram apa? Haram untuk berperang. Istilahnya jeda, masa jeda. Jadi orang jahiliyah sudah memuliakannya, apalagi untuk Rajab ya. Rajab itu sangat dimuliakan bahkan orang jahiliyah. Artinya yang notabenenya jauh dari hidayah. Mereka memuliakan bulan Rajab, makanya Rajab sendiri Bu artinya adalah mulia. Ya, artinya mulia. Rajab sendiri mulia. Kalau ibu punya anak dikasih nama Rajab, itu berarti artinya mulia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah kalau punya anak dikasih nama Agus, itu namanya ganteng. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ibu kalau mau muntah-muntahin aja ya. Gak apa-apa, dulu istri saya awalnya juga begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi serius gak bercanda, gak bercanda. Saya lagi jalan ke kilo 15 ngisi pengajian di dekatnya itu apa? Kuliah apa tuh? Kampus apa? ITK. Jadi agak masih kampung-kampung gitu kan, pedesaan. Saya masuk ke situ, ada anak kecil salaman sama saya, ya saya salamin. Ustadz boleh nggak saya foto sama Ustadz? Anak kecil laki-laki. Oh sini nak, sini foto. Namanya siapa? Nama saya Agus Khairul Huda. Lengkap Bu, semuanya dipakai Bu. Saya sudah batin ini pasti ibunya ngefans banget sama saya. Dan ternyata memang ibunya murid saya di kampus. Cuma maksud saya nggak tiga-tiganya juga lah. Kan orang mencurigakan jadi kan. Pikirnya anak saya gitu. Namanya Plek Agus Khairul Huda. Untung nggak dikasih LC sekalian ya. Kalau ada LC-nya lebih keren lagi dia. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Bu, 4 bulan tadi itu dilarang berperang. Yang kedua, alasan secara apa tadi? Hukum. Kenapa disebut bulan haram? Dengerin.
Karena keharaman di bulan haram jauh lebih haram dibandingkan dengan keharaman di bulan yang bukan bulan haram. Ayo, bingung nggak? Keharaman di bulan haram itu jauh lebih haram dibandingkan keharaman di bulan yang bukan bulan haram. Contoh, Ibu, orang berzina di lokalisasi dosa nggak? Sebelah sini kok mikir, Bu? Pelaku kah, Bu? Saya ulangin lagi. Orang yang berzina di lokalisasi dosa nggak, Bu? Berzina di masjid dosa nggak, Bu? Lebih dosa mana? Lebih dosa di masjid. Karena ada dua dosa yang dia lakukan. Satu, dia berzina dosa. Yang kedua, dia zinanya di masjid, melecehkan kemuliaan masjid. Sama kayak begitu. Ibu misalnya nih, mohon maaf. Ibu berghibah di bulan kemarin. Kemarin itu berarti bulan Syawal. Dengan berghibah di bulan ini bulan Sya'ban. Bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini bulan haram. Dosa ibu ghibah di bulan ini lebih besar daripada dosa ibu ghibah di bulan kemarin. Paham ya? Ibu-ibu yang bermain HP di pengajian bulan ini sama bermain HP di pengajian bulan lalu, itu azabnya lebih mengerikan di bulan ini. Kenapa tak? Karena bulan lalu libur dari pengajian. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali. Jadi pengajian di bulan ini pahalanya juga lebih gede, Bu. Jadi bulan haram ini unik, pahalanya lebih gede, dosanya juga lebih besar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengisi kotak infak di bulan ini, apalagi diangkat-angkat, Bu, karena nabrak-nabrak tas. Jadi tinggal didorong lewat depan gini apa susah, diangkat-angkat begini. Maka ibu-ibu kan, nah gitu kan bagus tuh. Tadi nggak nabrak tasnya, diangkat begini, Bu. Nah, terus buat apa dikasih roda itu? Nggak jelas kok ya. Jadi teman-teman, biar kelihatan ngangkat infaknya. Tinggal didorong, digeser gitu Pak, susahnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ya tadi Bu, ternyata keharaman di bulan haram itu jauh lebih haram dibandingkan dengan keharaman di bulan yang bukan bulan haram. Ya, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop. Maka itu Bu ya, dari sisi keutamaan secara umum bulan Dzulhijjah merupakan satu dari 4 bulan-bulan haram. Tapi ini kan keutamaan secara umum. Kemudian berikutnya, yang kedua, keutamaan secara khusus. Adapun keutamaan secara khusus di bulan Dzulhijjah itu terletak pada tanggal 1 sampai tanggal 10, Bu. Lebih tepatnya 10 hari yang pertama. Artinya kalau Dzulhijjah itu dihitung dari tanggal 1 sampai 30 yang mulia semua. Karena kan masuk bulan haram, tapi keutamaan secara khusus itu ada di 10 hari yang pertama. Di 10 hari yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada ke-VIP-an yang luar biasa. Dalilnya ada dari Quran, ada dari hadis. Kalau dari Quran saya ambilkan dari surat Al-Fajr, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ash, demi 10 malam. Wasyaf'i wal wat, demi yang ganjil dan demi yang genap. Apa maksudnya Pak Ustadz? Pada kata-kata walayalin ash, demi 10 malam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi 3 bagian. Yang pertama ulama tafsir ya tentunya, bukan ulama sembarangan. Ulama tafsir mengartikan 10 malam ini apa? Pendapat yang pertama mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui, 10 hari pertama Muharram punya keutamaan yang sampai disebut dengan hari
Agus khairul huda. Asyura Agus khairul huda. Bu. Namanya hari apa tadi? Asyura. Ibu mah keutamaannya nggak tahu, dia taunya buburnya aja pokoknya, bubur Asyura. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau kita pelajari ya dari apa yang Ustadz sampaikan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 pendapat ini nggak ada yang bertabrakan. Artinya 3-tiganya itu memang mulia semua. Kita sepakat itu. Siapa di sini yang menyaksikan kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Muharram? Tidak ada. Siapa di sini yang menyaksikan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Ramadan? Maaf, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Tidak ada. Siapa yang menyaksikan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Tidak ada. 3-tiganya mulia. Tapi pendapat yang rojih berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi Al-Fajr 1-2, itu kata para ulama adalah pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu termaktub di dalam hadis. Mempertegas itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, di mana Jabir mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kata Imam Jabir, innal ashra ashrul adha. Yang dimaksudkan dengan 10 hari, 10 malam itu 10 malam Idul Adha. Wal witir, dan yang dimaksudkan dengan witir, ganjil, itu hari Arafah. Wasyafa, dan yang dimaksudkan dengan genap, itu maksudnya hari Idul Adha. Arafah tanggal berapa, Bu? Baik, kemudian berikutnya ditanya kok ndelongop semuanya. Ibu orang Islam nggak tahu hari Arafah piye to? Ayo, Arafah tanggal berapa? 9. Oh, Arafahnya cuma 1 hari, Ibu bilang apa? 9 apa 9? 9. Hah? 9. Tanggal 9? Dzulhijjah. Yakin? Bukan tanggal 8 kan? Tanggal 8 loh, Bu. Nggak boleh 2, Arafah 1 kok 2, enak aja. Nggak ada. Hari Arafah cuma 1. 9 Dzulhijjah. Nah gitu jawab yang tegas. Gak usah bantah, salah lagi. Jadi ibu-ibu 9 Dzulhijjah. Itu ganjil apa genap? Ganjil. Hari Idul Adha tanggal berapa? Bukan 8 kah? 11 nih, 11. Senang ya, nggak ada nenek-nenek gini lucu. Ibu-ibu? Berarti 8, 9 apa 10? 10. Ya, 10 Dzulhijjah. Nah, 10 itu genap apa ganjil? Dengerin, jadi artinya begini, Bu. Wal fajr, demi fajar di hari Idul Adha. Walayalin ash, demi 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Maksudnya demi tanggal 10 hari Id dan demi yang ganjil tanggal 9 hari Arafah. Itu terjemahan itu. Paham ya? Nah, sehingga berangkat dari situ kata Imam Jabir, ini 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan ini sesuai dengan konteksnya. Jadi saya pikir ini yang lebih rajih. Ini yang lebih rajih dan ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang
Kami mempertegas kembali teman-teman, dari situ berarti ada keutamaan spesial di 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Emang apa keutamaan, keunikan di 10 malam ini Pak Ustadz? Adalah amal ibadah kita akan dijadikan nilai pahala tertinggi dibandingkan amal ibadah apapun. Jadi keutamaannya adalah ibadah di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama maksudnya, maaf, itu akan menjadi amal ibadah terbaik di mata Allah. Menjadi amal ibadah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu merujuk dari hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada suatu hari, al-amalu shalih fihinna, di mana amal salih di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil 'ashar, dibandingkan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seorang sahabat ingin mempertegas, walal jihad ya Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad ya Nabi? Karena yang dipahami sahabat, jihad itu amal salih yang tertinggi. Kata Nabi, walal jihad, tidak juga dengan jihad. Maksudnya, ngajinya ibu, nggak tahu nanti itu ada nggak pengajian pas di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu tanggal 8 sampai tanggal 16. Oh, kita ketemu itu Bu, tanggal 13 itu nanti pengajian yang pekan kedua nanti sama Ustadz itu sudah di bulan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi pengajian untuk 2 pekan ke depan, tanggal 13 Ibu jangan sampai nggak hadir. Itu nilai pahala pengajian itu menjadi pengajian dengan nilai pahala tertinggi selama 1 tahun. 2 pekan ke depan. Ya. Nilainya tertinggi, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah. Ya, 2 pekan ke depan. Nah, karena itu spesial ya, biasanya juga kalau bisa konsumsinya juga spesial gitu biasanya. Puasa. VIP. Ya, biasanya di tempat lain begitu. Kalau di sini wallahu a'lam. Masalahnya semangat iya, tapi keterbatasan anggaran kan membatasi juga ya. Jadi teman-teman, karena itu pengajian dengan nilai ibadah tertinggi selama setahun. Coba ya. Jadi maka kalau di 10 hari pertama ini, ibu ngaji, ngajimu paling mulia. Ibu puasa, puasamu paling mulia. Ibu sholat, sholatmu paling mulia. Bahkan kemuliaannya tidak bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah. Kecuali satu Bu, kata Nabi. Ada satu yang bisa mengalahkan amal soleh ibu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apa ya Rasulullah? Ini membuat sahabat jadi kaget. Ada satu yang bisa mengalahkan. Kata Nabi adalah yang kayak the next idol is, begitu kan? Jadi ibu-ibu hanya satu yang bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah. Maaf, amal soleh 10 hari yang pertama di bulan Ramadan adalah rajulun, seorang manusia, kharaja binafsihi, keluar dengan nyawanya, wa malihi, dan membawa hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia pulang tanpa membawa apapun. Apa itu? Berangkat bawa nyawa, bawa harta, pulang enggak bawa apa-apa. Syahid. Yang syahid. Jadi artinya, lo syahid dengan jihad beda lah. Gimana sih? Kalau jihad kan belakangnya had. Kalau syahid kan hid. Jadi beda. Ya? Bedanya apa? Tat? Kalau jihad belum tentu syahid. Kalau syahid udah pasti jihad. Jadi artinya kalau orang berjihad aja, itu pahalanya masih kalah dengan pengajian di 2 pekan ke depan. Tapi kalau syahid itu mati Bu. Kalau itu pahalanya nggak ada yang bisa ngalahin. Dan memang amal ibadah yang menjamin surga secara nyata itu cuma syahid. Syahid itu Bu, mengampuni semua dosa Bu. Mau zina, mau berjudi, mau maling, curi, apapun diampuni sama Allah. Kecuali satu yang nggak diampuni Allah dengan syahid. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Hah? Ibu fokus dong, astagfirullah.
Jadi semua dosa akan diampuni dengan syahid, walaupun dia berzina, walaupun dia musyrik, dia masuk Islam, berjihad, mati, masuk surga. Ya, kecuali itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali utang. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang punya utang nggak bayar, terus ibu beralasan, aku sekarang sudah soleh, rajin mengaji, rajin sholat, rajin tahajud. Woi, jangan tahajud. Ibu mati syahid itu nggak diampuni kalau utang. Nggak usah tegang gitu mukanya, biasa aja. Kurang ajar Pak Ustaz. Nakut-nakutin orang aja. Jadi gitu Bu ya. Masya Allah. Ala kulli hal. Tadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, saya pikir clear ya. Jadi keutamaannya ternyata pahalanya terhitung tanggal 8. Tapi tanggal pastinya nunggu keputusan pemerintah ya. Cuman kalau tanggal kalender berdasarkan perkiraan tanggal 1 Zulhijjah itu 8 Juni. Bulan depan. Tanggal 8 Juni. Ini kita udah di akhir bulan ini kan. Nanti tinggal kurang lebih sekitar 10 hari lagi. Nanti ditunggu keputusan pemerintah, akan ada sidang isbat seperti bulan Ramadan. Tapi kalau memang nanti jatuhnya tanggal 8 hari Sabtu, berarti lebarannya tanggal 17 hari Senin. Ya. Kalau memang nanti jatuhnya tanggal 8 hari Sabtu. Sekali lagi ini bukan keputusan, ini hanya perkiraan. Nanti Juni tanggal 1, lebarannya tanggal 17 hari Senin. Insyaallah Bu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Itu keutamaan secara khusus. Kenapa Allah muliakan bulan Dzulhijjah ini? Ada beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kesempurnaan Islam di bulan Dzulhijjah. Jadi Islam itu disempurnakan Allah di bulan Dzulhijjah. Al-Maidah ayat yang ketiga Bu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di hari ini itu maksudnya bulan Dzulhijjah. Aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Yang kedua, ada hari Arafah, penggugur dosa. Nanti akan ada hari Arafah. Kalau betul tanggal 17, nanti kalau tanggal 8 Juni tanggal 1, berarti hari Arafahnya hari Minggu, tanggal 16 bulan Juni. Tapi sekali lagi ya, saya tidak memutuskan, memperkirakan. Ibu pegang aja, kalau tanggal 1-nya tanggal 8, ya kayak ucapan Ustaz tadi aja. Berarti nanti Arafahnya hari Minggu, dan insya Allah lebarannya hari Senin tanggal 17. Dan tanggal 18 cuti bersama. Iya Bu, di kalender tuh gitu. Baik. Kemudian berikutnya, amalannya apa Pak Ustadz? Nah, amalan sama. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama amalan umum dan yang kedua amalan khusus. Kalau amalan umum, semua ibadah apapun yang dianjurkan di luar bulan Dzulhijjah, ibu akan dianjurkan di bulan Dzulhijjah dengan nilai pahala yang berbeda. Jadi artinya perintahnya sama. Contoh, sebutin Bu, amal ibadah apa Bu? Yang umum. Apa Bu? Ini orang Islam enggak sih orang-orang ini? Sholat sunnah, maka nanti di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah itu banyakin sholat sunnah. Sama perintahnya, tapi pahalanya beda. Apalagi Bu? Mengaji. Apalagi Bu? Puasa, betul. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kencengin puasa. Sebenarnya 1 sampai 10, tapi karena puasa tanggal 10 kan nggak boleh, haram. Ini kita nggak puasa. Apalagi Bu? Sedekah. Ini amalan umum ya, termasuk pengajian. Ya, termasuk pengajian. Itu amalan umum. Saya tidak sebutin karena itu terlalu banyak. Monggo silakan Ibu amalkan. Nah, untuk amalan khusus, yang pertama kurban. Fasanni li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan memang ini merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini kalau kita jelaskan cukup panjang sebenarnya, akan bisa menjadi satu tema khusus
ya bisa menjadi satu tema khusus tentang bab kurban. Tadi pagi saya live dengan Ustadz Fatih Karim membahas tentang perni hukum kurban. Selevel Ustadz saja beliau, Masya Allah ya, tanpa malu bertanya. Karena mohon maaf Bu, sebenarnya fikih itu bidang khusus. Ya biasanya orang tuh nganggap kalau Ustadz pasti paham fikih semuanya. Padahal tidak, itu keahlian khusus ya. Sama ibarat dokter gitu ya, dokter gigi atau dokter spesialis, ada bidangnya. Makanya beliau dengan luar biasa bertanya, Ustadz apa hukumnya gini, Ustadz apa hukumnya gini, kita live. Ditonton sama ribuan orang ya di Instagram. Dan Masya Allah beliau bilang, ternyata fikih ini luar biasa Pak Ustadz ya. Jadi ada Ustadz dari Jakarta belajar fikih dari Ustadz Karangjati. Ada yang di Balikpapan sudah didatengin ke masjidnya itu, tidak datang juga itu. Tidak datang juga itu orang-orang. Jadi ibu-ibu ya, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fikih kurban. Pertanyaannya enggak jauh-jauh, Ustaz. Apakah boleh saya berkurban kalau saya belum akikah? Pak Ustaz, apakah boleh saya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Pak Ustaz, pertanyaan-pertanyaan itu aja bulat kayak gasing itu. Tiap tahun ya itu top pertanyaannya. Boleh nggak orang berkurban itu memakan daging kurbannya sendiri? Pak Ustaz, boleh nggak panitia itu menjual kulit sapi? Allah udah hafal. Jadi teman-teman yang berbahagia itu pertanyaan-pertanyaan begitu. Atau nanti di tanggal 13 itu tema kurban aja. Nanti di rolling. Nanti yang di bawah itu jadi tema fikih. Kan biasanya fikih dulu baru umum kan, kayak gini kan umum. Nanti diputar aja, tema kurbannya dinaikkan. Nanti yang di bawah tema fikih tentang fikih pernikahannya. Jadi seperti itu. Intinya kita belajar tentang kurban. Tapi kalau ibu nanti mau tanya hari ini juga nggak apa-apa, aman aja Bu, ya nggak masalah. Kemudian yang kedua, ini masih berkaitan dengan kurban. Tidak memotong kuku, bulu dan rambut bagi mereka yang niat berkurban. Dari tanggal 1 sampai hewannya disembelih. Dari tanggal 1 sampai hewannya disembelih. Baik ibu-ibu yang berbahagia, nah itu yang bagi yang niat untuk berkurban. Kalau ibu gak kurban ya, terserah ibu mau potong kuku, potong bulu, terserah ibu. Potong gaji juga gak urus ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas Bu ya. Nah biasanya H-1, tadi kan lebarannya tanggal 8, itu tanggal 7 hari Jumat. Biasanya kita udah potong kuku itu, dibersihkan semuanya. Itu kukunya emang lumayan panjang karena 10 hari, biasanya 7 hari ya. Kelihatan itu, mau kurbannya. Loh, kok Ustaz tahu? Kelihatan kukunya panjang. Pak Ustaz, aku panjang tapi nggak kurban, itu jorok namanya ya. Jadi teman-teman, udah jorok nggak kurban, sombong lagi. Tuh teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah haji. Untuk ibadah haji, ini teman-teman udah pada berangkat ya, alhamdulillah. Walaupun masih ada yang belum berangkat juga, tapi sudah semakin banyak yang berangkat. Bahkan update terakhir itu udah ada sekian puluh yang meninggal dunia ya. Belum haji sudah meninggal, hampir 30 kalau nggak salah kemarin. Dan juga berita terakhir banyak yang ketangkep polisi karena hajinya non visa. Gak tahu tahun ini kayaknya pemerintah Saudi serius banget itu. Karena tahun lalu itu kayaknya masih banyak yang begitu dan aman-aman aja. Tahun ini banyak ketangkep dan banyak dideportasi. Sudah di Mekah itu. Udah di Mekah.
Dideportasi, satu rombongan dibawa ke kantor polisi semua. Dan kalau saya nggak salah ada denda uang sama nggak bisa ke Saudi 10 tahun. Jadi di blacklist 10 tahun tidak bisa masuk ke negara Arab Saudi selama 10 tahun. Dan kena denda juga. Padahal haji-haji yang begitu itu rata-rata harganya mahal itu. Ya, dia memang nggak pakai antri karena memang haji ilegal. Ada yang berangkat pakai visa umroh tapi nggak pulang. Jadi ambil umrohnya dari bulan Ramadan, mereka nggak pulang di sana terus. Ada yang biasanya ngakalinnya pakai visa bisnis. Visa bisnis itu dia datang ke Riyadh, visanya bisnis. Nah dari Riyadh nanti pakai mobil, nggak tahu gimana caranya dimasukkan ke Mekah lewat jalan-jalan tikus. Ya nanti sampai di Mekah baru mereka berhaji. Nah ini teman-teman itu yang biasanya ilegal begitu. Nah kalau yang legal itu ya yang haji furoda itu legal. Yang furoda ini harganya Masya Allah 400. Paling murah 350 Bu. Paling murah itu yang furoda. Tapi furoda pun itu di luar pemerintah. Namanya juga furoda. Furoda itu sendirian, dia nggak ikut pemerintah. Nah kalau yang haji resmi pemerintah itu cuma dua, haji reguler sama ONH+. Itu yang murni pemerintah. Makanya kalau saya pribadi sih rekomendasi yang kalau memang nggak punya uang ya pakai reguler, kalau punya uang ONH+ aja, nggak usah furoda. Ya Bu ya, karena kalau plus sama furoda itu bisa dua Bu. Nunggunya cuma 5 tahun, artinya nggak terlalu lama lah. Kalau untuk haji reguler itu kan sampai 34 tahun. Balikpapan 34 sudah. Jadi umur ibu misalnya nih, hari ini misalnya nih 45 tahun misalnya. Berarti ibu berangkatnya 78. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah. Makanya sebenarnya pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia ya. Maksud Ustaz jangan cuma nangkepin orang berangkat haji aja, tapi juga harus mikirin gimana solusinya. Biar orang haji bisa lebih dipercepat karena 34 tahun itu jelas bukan perkara yang mudah. Istri saya itu untungnya saya daftarin pas awal-awal nikah itu, Bu. Saya daftar awal nikah, itu juga masih belum berangkat ini kan. Dilihatin aja sama dia di media. Akhirnya saya ambil nomornya tuh. Kalau saya ambil nomornya dia kan nggak bisa ngecek lagi. Saya bilang jangan dicek, ngerasa lama, cuekin aja. Nanti tahu-tahu ditelepon sama Kemenak begitu aja. Ya, telepon sama KUA. Kalau Ustadz Agus sudah menikah, begitu. Menikahkan putrinya. Jadi ibu-ibu yang berbagi. Jelas ya. Orang-orang tuh otaknya larinya ke situ aja. Saya kemarin itu kan ke KUA, Bu. Ketemu orang itu heboh semuanya. Ustadz ngapain ke KUA? Padahal semua ikrar wakaf. KUA itu kan bukan untuk nikah, kantor urusan agama. Jadi umum. Pikirannya kawin aja. Padahal kan iya, baik. Jadi itu Bu ya amalannya, amalan ibadah haji. Kemudian berikutnya puasa Arafah. Puasa Arafahnya jangan ditinggalkan Bu. Yang dikatakan Nabi man shoma yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, ahtasibu ala anna Allah ayyukaffira dzunubah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya minas sana allati qabla, setahun sebelumnya, wa minas sana allati ba'da, dan setahun sesudahnya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat amat luar biasa.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau perlu Bu, puasa Arafah ini di Ramadanisasi. Paham Bu, di Ramadanisasi. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti bilang sama keluarganya, sama suaminya, Mas, besok hari Arafah, jadi anak-anakku, bapak, suami, semuanya sampaikan, besok tidak ada makanan. Ibu hanya masak sahur. Setelah sahur, maka dapur ibu kunci. Jadi bapak nggak bisa makan. Ya udah, aku nanti buka kulkasku kunci. Ya udah, aku makan di luar, tempat uangmu ku kunci. Aku makan di rumah janda sebelah rumah. Mayatmu ku kunci, ya. Jadi ibu. Dan di rumah itu yang saya lakukan, Bu. Dan alhamdulillah, Bu, terasa nikmat ya. Jadi puasa Arafah itu kalau di rumah itu bagikan puasa Ramadan, ada sahurnya. Nah, dan nanti buka puasa juga mirip kayak Ramadan ya. Ada es kolak gitu kan, ada OT yang panas itu dibuka gini keluar asapnya, ditotol sambal kacang, anget-anget gitu, masya Allah, pas digigit kena udangnya itu seret gurihnya, masya Allah ya. Kemudian nanti makannya rawon yang hangat Bu, ditumpahkan ke nasi itu yang punel, diemek-emek begini sama nasinya, diperes dulu nipis yang kecut itu, kuning telurnya yang apa, telur ya, telur asinnya itu diacak-acak itu ya Allah. Oh, ibu-ibu yang di mana? Nah, yang lucu tuh ada ibu gini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, gitu Bu ya. Ala kulli hal, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz sampaikan. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi puasa Arafah. Nanti ketika pas makan kenyang geriga, baru terdengar suara azan. Suara apa takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu tuh rasa kegembiraan yang luar biasa. Ibu bergembira. Sampai depan masjid itu merinding badan sudah ya. Suara kematian ini ya. Seperti itu. Baik, kemudian berikutnya ibu-ibu melaksanakan sholat Idul Adha. Saya mempertegas aja ya, melaksanakan sholat Idul Adha itu bahkan berlaku untuk ibu-ibu yang sedang datang bulan. Apa? Saya disuruh datang tat? Iya. Saya disuruh sholat tat? Enggak. Terus ngapain tat? Liyasyadnal khair, untuk mendengarkan kebaikan kata Nabi, wa da'watal muslimin, dan mendengarkan doanya orang Islam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali, ibu disuruh datang hanya untuk mendengarkan khutbah. Jadi ibu nanti ambil tempat di pojok. Ya, ambil tempat di pojok luar. Jangan udah tahu haid duduk paling depan, orang sholat dia malah, hai guys, aku lagi sholat guys. Dikelilingin orang sholat guys. Iya kan? Lama-lama aku sholatin memang kau ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka berangkat dari situ, ini kalau kita pelajari ya dari yang Ustadz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, ala kulli hal, teman-teman, itulah amalan-amalan yang tadi Bu ya, yang dianjurkan dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, ibu-ibu, monggo silakan buat yang mau bertanya. Seperti biasa kami persilakan. Silakan Bu. Ditulis Pak Ustadz sekarang. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan dikumpulkan tadi kertasnya. Orang tuanya sudah meninggal tetapi anaknya agamanya non-muslim, ingin berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah boleh anak yang agama non-muslim berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Jadi gini ibu yang berbahagia, kalau ibu berbicara dalam makna berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, itu memang merupakan masalah khilaf di antara para ulama. Di titik itu, ibu-ibu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya pahalanya tidak sampai, itu sebagian mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan pahalanya sampai. Ya, pahalanya sampai. Sehingga berangkat dari situ ya, kalau merujuk pendapat mayoritas ulama yang disandarkan pada hadis Sahih Muslim. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Dia itu orangnya gemar bersedekah. Apa boleh aku bersedekah dan pahalanya untuk ibuku?" Kata Nabi, "Ya, bersedekahlah dan pahalanya untuk ibumu." Merujuk dari ini, maka ibadah tersebut pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, permasalahannya yang mengorbankan ini adalah seorang non-muslim. Pertanyaannya, yang mengorbankan itu yang bayari atau yang berkurban? Itu beda, hati-hati. Kalau yang non-muslim yang mengorbankan, yang nyembelih, otomatis sesembelihannya tidak sah sebagai kurban. Tapi kalau maksudnya adalah bahwa orang kafir itu cuma biayai, yaitu sama saja. Apa bedanya kalau Ustadz dibiayai orang kafir berangkat haji? Paham Bu? Ya sah, sampai, nggak ada masalah. Nah, sama kayak tadi, yang berkurban non-muslim, tapi dia menyerahkan uang ke masjid. Berarti yang berkurban bukan orang non-muslim tadi, tapi pengurus masjid. Pahalanya sampai kepada orang tuanya, insya Allah pahalanya sampai. Paham ya? Itu pertama. Lebih utama membayar hutang dulu atau berkurban? Tergantung. Hutang yang bagaimana? Kalau hutang yang jatuh tempo, itu hutang yang bersifat wajib mendahulukan utang. Tapi kalau utang itu sifatnya belum jatuh tempo, contoh saya janji bayarnya nanti bulan Desember, maka kemudian kita mau berkurban dulu, boleh, nggak ada masalah. Atau cicilan itu kurang apa? Kalau ibu, mohon maaf, saya kan nyicil rumah misalnya selama 10 tahun, itu kan berarti utang saya belum jatuh tempo, kecuali per bulan akan jatuh tempo, per bulan jatuh tempo, per bulan jatuh tempo. Makanya seperti itu tidak mengapa Ustadz berkurban, karena memang dengan catatan ya bahwa nanti untuk tempo berikutnya saya bisa membayarnya. Contoh misalnya Ustadz yang kredit rumah per bulannya 5 juta. Gaji Ustadz 20 juta. 5 juta Ustadz bayarkan ke cicilan, sisanya 15 juta. Ini bisa nggak Ustadz buat kurban? Bisa. Bulan depan aman dong, gajinya 20 juta kok sama. Berarti yang kayak begitu tetap berkurban. Jangan nanti berdalih, aku kan masih punya utang. Kata Ustadz, dulukan utang daripada kurban. Itu gak nyambung. Maksudnya utang yang sudah jatuh tempo. Pak Ustadz, kalau kita kurban di atas namakan ibu mertua yang sudah meninggal, sama dengan yang tadi pertanyaan. Ya, jadi diperbolehkan dan pahalanya sampai insya Allah. Ada yang berkeyakinan tidak sampai, enggak masalah. Enggak masalah. Yang berkeyakinan tidak sampai, tidak masalah. Kalau saya berkeyakinan sampai. Kalau ibu nggak percaya, ibu meninggal aja dulu. Nanti saya kurbankan.
Nanti ibu WhatsApp, Ustadz alhamdulillah sudah sampai. Oh iya, sama-sama. Jangan lupa itu belum termasuk ongkir. Tenang Tat, ini kurbannya tanggal 6 bulan 6, gratis ongkir. Ceklik. Berikutnya. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Kalau boleh ya boleh-boleh aja, Bu. Larangannya kan apa? Enggak ada. Boleh. Cuman kalau ibu bertanya gini, Tat, bagus mana saya qadha digabungin dengan puasa sunnah atau qadha sendiri sunnah sendiri? Ya jelas lebih bagus qadha sendiri puasa sunnah sendiri. Tapi kalau ibu tanya, Tat, boleh nggak saya gabungin qadha dengan sunnah? Boleh. Tapi kan nilai pahala pasti akan berkurang. Berbeda ya. Sudah. Saya pikir banyak tadi. Silakan ada yang lain. Oh, ini yang buat cepat tadi karena ada satu yang sama tadi bertanya. Silakan ada yang lain teman-teman. Kalau bisa ngomong langsung ngomong nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, yang bilang nggak boleh siapa? Dari tadi nggak ada yang ngomong nggak boleh. Gimana? Anda masih berada di acara Mama dan AA. Jadi gini Bu, dengerin Ustaz ya. Ketika ada orang membenci kita dan dia tidak memberitahu alasan kepada kita, kita berhusnudzon yang pertama bahwa memang kita punya salah dengan dia. Nah, kalau kita merasa bersalah dengan dia, yang kita lakukan pertama kali apa? Klarifikasi. Datengin aja baik-baik, Mbak, maaf ya. Kok aku perasaan kita kan baik-baik aja nih sebelumnya. Kok tiba-tiba kamu berubah kayak marah sama aku? Kalau boleh tahu salahku apa? Kalau memang salah, aku siap kok minta maaf. Gak usah marah-marah, biasa aja. Saya masih ngejelasin, iya. Sabar dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan Allahu Akbar. Oke, jadi yang pertama klarifikasi. Kita husnudzon kita salah, udah gitu aja dulu lah. Kita husnudzon kita salah. Sekarang kalau ada apa? Gitu. Enggak apa-apa, Bu, gentle aja, Bu. Datengin aja, salahku apa, Bu? Kalau dia ngomong misalnya sesuatu yang mohon maaf yang memang menurut dia terdolimi, dia mengklarifikasi, ya alhamdulillah. Walaupun kita misalnya ternyata tidak merasa bersalah, oh gitu Mbak, ya insya Allah saya akan minta maaf sama Mbaknya. Selesai masalah. Satu. Tapi yang menjadi problem adalah ketika orang ini tidak mengaku. Tidak ada apa-apa kok, baik-baik aja. Baik-baik aja. Lihat mukanya, baik-baik aja. Baik-baik aja tapi mukamu gitu, ku tampar memang luar biasa. Nah, la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu, kalau memang dia nggak mau ngomong, ya mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kita tabarruk namanya, apa istibro, melepaskan diri. Maksudnya gini, melepaskan diri gini Bu. Saya tidak merasa punya masalah sama Anda. Kalau Anda punya masalah dengan saya, itu urusan Anda sama Allah. Itu namanya istibro, melepaskan diri. Nah contoh nih, misalnya ibu kan, ini contoh ibu sama saya aja. Ibu misalnya marah dengan saya tanya ibu nggak mau ngaku. Saya udah minta maaf, saya udah klarifikasi, ibu nggak mau ngasih tahu. Ya udah, kayak biasa. Saya ngerasa kayak biasa. Ketemu ibu saya sopan, saya punya makanan saya kasih ibu makanan. Walaupun ibu mau marah, biarin aja. Mau gue pikirin, ibu mohon maaf ya, mungkin ibu akan jawab gini, Tat, kalau kayak gitu aku kayak orang bego gitu, Tat. Senyum-senyum dia aja jahat sama aku, Bu. Sebenarnya yang menderita dia loh, Bu, bukan ibu. Serius. Jadi kalau ada orang ngejahatin ibu tuh, ibu baikin, ibu kirimin makanan,
Ya, ibu punya apa, ibu kasih, ketemu. Ibu nggak perlu dekat, nggak perlu. Maksudnya nggak perlu kayak bersahabat karib gitu, enggak. Cukup ibu merasa nggak punya masalah, udah good itu. Dan ibu menang, dia yang kalah. Karena orang benci itu hidupnya akan menderita. Saya belum selesai, udah makasih aja, dengerin dulu. Biasanya orang nanya itu masih kurang-kurang. Ini kayak beliau udah kayak muntah-muntah gitu. Makasih Pak Ustadz. Dengerin dulu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, dan dalam itu semua jangan lupa tambahin satu lagi Bu, ini hebat ini. Apa doain dia. Serius. Saya udah melakukan dan demi Allah Bu, saya yakin Allah yang merubah-rubah hati manusia. Orang sombongnya Bu, ngeri. Bahkan di saat keluarga kami mendapatkan musibah, sombongnya ngeri. Nggak ada toleransi, main organ, nyanyi-nyanyi di saat keluarga kita meninggal dunia. Keluarga emosi, saya bilang sabar, biar aja, tak apa-apa, biarin aja. Saya cuma pakai kekuatan doa, hatinya dirubah sama Allah. Ya, masya Allah, akhirnya dia pun sama kita kayak tawaduk banget sekarang ini, rendah hati, nunduk-nunduk. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuma sih doain aja. Ya Allah, kalau Bapak itu jahat karena saya salah, maafkan saya. Dan lapangkan hatinya untuk memaafkan saya. Tapi kalau dia jahat karena saya nggak kenapa-napa, maka robek hatinya dan letakkan pemahaman betapa saya tidak punya masalah dengan dia. Berdoain begitu ya. Nah, bilang makasih. Nah, itu baru hebat. Ada yang lain? Saya Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita korban di tempat yang jauh dari kediaman kita, lalu berarti kan kita tidak melihat kurban itu disembelih Pak Ustadz. Apakah itu sah? Dan bagaimana dengan yang ini Pak Ustadz? Kan akhir-akhir ini ada yang kurban dengan secara online seperti itu Pak Ustadz. Apakah itu juga sah? Sama pertanyaan pertama dengan kedua. Intinya kita berkurban tidak melihat hewan yang kita kurbankan. Gak apa-apa, sah. Jadi kalau kita berkurban, sunnahnya melihat hewan kurban kita, itu betul. Tapi apakah kita nggak sah kurban kalau nggak melihat? Nggak apa. Lebih bagus berkurban nggak datang daripada datang tapi nggak kurban. Kerjaannya mintain hati aja. Seruannya mana? Seruannya mana? Ada orang begitu soalnya. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, sah, dua-duanya diperbolehkan, termasuk kurban online. Ada waktu terbaik yang membuat surat Al-Ikhlas menjadi semakin apa ini tulisannya? Semakin apa nih Bu? Bika? Hah? Ibu nanti tak tunjukkan tulisannya, Ibu baca sendiri ya. E sama R itu sama Bu tulisannya. Nggak ada waktu khusus Bu, bacaan Fatihah itu umum ya. Amalan umum itu dibaca kapanpun, diperbolehkan. Jadi amal itu ada dua, ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang khusus spesifik dari Nabi, contoh kayak doa berbuka puasa, doa makan, doa berhubungan, itu sudah ada waktunya. Jadi jangan nanti Ibu makan tapi baca doa berhubungan. Ya, nggak boleh. Tapi kalau zikir umum kayak zikir istighfar, sholawat, baca Al-Fatihah, itu kapanpun diperbolehkan. Jadi kalau ditanya apakah ada waktu terbaik, nggak ada. Kalau maksudnya terbaik dalam makna syariat Nabi tidak ada. Tapi kalau Ibu maksudkan membaca Fatihah yang berkah, ya jelas Fatihah di dalam sholat itu yang paling berkah. Ya seperti itu. Bagaimana kita optimis untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah ada doa jika bisa kita amalkan untuk menjauhkan ketakwaan, menjadikan ketakwaan kepada Allah? Ya. Kalau doa secara spesifik maksudnya untuk menjadikan meyakinkan ketakwaan kepada Allah, ya doa-doa umum ya, lagi-lagi ini pertanyaan umum. Ini kayaknya nenek-nenek ada pertanyaan ini ya. Jadi teman-teman secara umum maksudnya secara khusus tidak ada. Dan adapun apakah kita selalu bisa optimis? Ya optimis itu kiatnya Bu ya. Yang pertama, ibu-ibu kita merasa punya Tuhan yang menolong kita. Ibu naik pesawat gak kenal pilotnya aja, ibu percaya. Masa ibu sama Tuhan gak percaya? Yang ibu kenal dari kecil, ya, yang ibu pahami namanya,
Kita pilot itu loh nggak kenal, kita naik pesawat tenang-tenang aja. Jadi yang pertama kita harus punya Allah. Makanya kata Allah, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, optimisme muncul ketika kita punya sifat sabar. Ya, ketika kita menghadapi masalah dengan kesabaran, maka masalah seberat apapun itu akan terasa ringan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, meyakini bahwa hidup ini hanya untuk sementara. Kenapa? Agar kita punya optimisme yang tinggi. Saya sering bilang, sedihmu jangan lebay, karena sedihmu di dunia ini cuma sementara. Bahagiamu jangan sombong, karena sombongmu juga sementara. Bahagia yang sesungguhnya itu berada di surga, sedih yang sesungguhnya itu di neraka. Jadi selama di dunia, jangan pernah berputus asa. Yang sedih masih ada harapan bahagia, yang bahagia jangan sombong karena suatu saat engkau bisa bersedih. Nah, kalau 3 poin tadi Ibu dapatkan, insya Allah kita punya optimisme diri yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Yang orang tua perempuan sudah meninggal, harta dibagi anak dan suami, anak perempuan dapat 1/4. Apakah benar pakaian dan emas untuk anak perempuan atau tetap dibagi? Semua harta yang bernilai besar itu tetap dibagi, Bu. Nggak ada istilah untuk anak perempuan, nggak ada. Ya, kecuali kalau baju tadi kan istilahnya mau dijual pun berapa sih harganya kan enggak berharga. Semahal si sesa kalau bekas ya tetap nggak ada artinya. Ya, jelas ya. Jadi tetap sekali lagi normal dibagi emas-emasan, rumah, mobil semuanya kecuali barang-barang yang kecil yang tidak diangkat. Begitu ya? Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini telah kita tuntaskan untuk pembahasan Dzulhijjah. Nanti kita sambung lagi. Sebenarnya kurban itu nanti ada temanya. Cuman tadi udah ada beberapa yang bertanya, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah kita akan sambung dengan kajian kurban secara spesifik. Baik teman-teman, kita cukupi dengan bersama-sama berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa qina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut. مغفرة بعد الموت وين علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجاتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada